Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita akan belajar dari buku tema 3 yaitu tugasku sehari-hari. Dan hari ini kita memasuki subtema yang ketiga yaitu tugasku sebagai umat beragama. Sebelum kita memulai aktivitas belajar dan mengajar, silakan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 3 tugasku sehari-hari halaman 83. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika semua kelengkapan belajar telah dipersiapkan dengan baik, maka Ibu mengajak kita semua untuk memulai aktivitas belajar hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, sesuai dengan yang tadi telah Ibu sampaikan bahwa pada hari ini kita akan belajar dari subtema 3. Subtema 3 ini kita akan belajar tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, mengawali kegiatan pembelajaran kita dan menjadi pengantar dalam pembelajaran kita di subtema 3 ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengamati percakapan antara ibu guru bersama murid-muridnya berikut ini. Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Tanya ibu guru kepada anak-anak muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab Siti. Semoga Tuhan memberkati, jawab Beni. Om Swastiastu, jawab Dayu. Dan Shalom, jawab Edo. Juga Lani, dia menjawab Namo Buddhaya. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita membaca teks pengantar pada pagi hari ini. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi pengantar pembelajaran kita di subtema 3. Kita akan memulai dengan aktivitas belajar pada pembelajaran 1 hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pembelajaran 1 hari ini, Ibu ajak untuk kita bersama-sama membaca teks cerita yang berjudul Budaya Tolong Menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi budaya tolong-menolong yang merupakan teks cerita yang telah kita baca secara bersama-sama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau sekolah Siti melakukan budaya tolong-menolong ketika terjadi banjir di lingkungan sekolah mereka, bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah dan juga kita semua? Apakah sekolah kita juga melakukan budaya tolong-menolong seperti yang dilakukan oleh Siti? Ya, benar sekali anak-anak, sekolah kita juga melakukan budaya tolong-menolong. Kita juga sudah pernah berkali-kali melakukan sumbangan, memberikan sumbangan untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Contohnya saja, pada bulan April yang lalu, di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi bencana Seroja. Pada saat bencana tersebut di Kecamatan Takari, di Kabupaten Kupang, dan juga di Oesao, dan juga di Bena terjadi banjir. Nah, ketika itu
kita juga ikut menyumbang. Ada yang menyumbang makanan, minuman, ada juga yang menyumbang pakaian layak pakai, dan juga ada yang menyumbang uang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ketika kita melakukan itu semua, ketika kita memberikan sumbangan kepada korban banjir, maka kita telah melakukan budaya tolong-menolong seperti yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan mengamati gambar yang ada di halaman 85. Gambar-gambar ini akan kita buat menjadi cerita. Nah, anak-anak sudah pernah membuat cerita berdasarkan gambar, bukan? Itu anak-anak lakukan saat anak-anak belajar di subtema 2, yaitu tugasku sebagai anak sekolah. Nah, anak-anak yang ada di rumah selanjutnya pada halaman 85 ada 4 buah gambar. Gambar ini menunjukkan suasana ketika terjadi banjir dan banyak orang yang mengungsi. Karena peristiwa tersebut, maka Siti bersama dengan teman-temannya memberikan sumbangan, menghimpun sumbangan. Setelah sumbangan mereka himpun, mereka serahkan kepada lurah atau kepala desa setempat untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang tugas anak-anak adalah susunlah gambar-gambar ini, gambar 1, 2, 3, dan 4, menjadi sebuah cerita. Anak-anak silakan menulis ceritanya. Cerita itu berdasarkan gambar mulai dari hujan, mereka mengungsi, terus Siti dan teman-temannya yang mengumpulkan sumbangan, lalu mereka menyerahkan kepada kepala desa atau lurah setempat. Nah, anak-anak yang ada di rumah silakan tuliskan cerita anak-anak di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, tadi anak-anak sudah lihat bahwa Siti mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada korban banjir yang berada di lingkungan sekolahnya. Hasil sumbangan dari siswa yang dihimpun oleh Siti terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-temannya mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Contohnya ini ada pecahan uang 100, 200, 200. Berarti jumlahnya ada 100 tambah 200, 300 tambah 200, 500. Lalu ini ada 100, 100, 100, 200. 100 tambah 100, 200, tambah 100, 300, tambah 200, 500. Lalu ini ada 5 keping uang seratusan. Jumlahnya 100, 200, 300, 400, 500. Dan yang terakhir yaitu 1 keping uang 500. 4 kumpulan uang ini, pecahan uang ini mempunyai nilai yang sama, yaitu nilainya adalah Rp500. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang ibu akan ajak anak-anak untuk kita memasangkan pecahan uang yang memiliki nilai yang sama. Nah, pecahan uang yang ada di sebelah kiri harus anak-anak hubungkan dengan pecahan uang yang ada di sebelah kanan yang memiliki nilai yang sama. Ibu akan memberikan salah satu contoh dan anak-anak lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal yang berikut, pecahan-pecahan uang yang berikut. Kita lihat gambar yang pertama, pecahan uang atau kumpulan kelompok kumpulan uang, kelompok pecahan uang yang terdapat di gambar yang pertama. Ini ada 4 keping uang 100. Berarti jumlahnya ada 100, 200, 300, 400. Nah, Rp400. Kira-kira kelompok pecahan uang di sebelah kanan yang mana yang cocok dengan gambar 4 keping uang 100 tadi? Kita lihat, ini ada 200, ada 3, 200, 400, 600, dan 100. Tambah 100 jadi 700. Tidak sama bukan?
Yang berikut kita lihat ini ada 200, ada 2 keping. 200 tambah 200 sama dengan 400. Berarti kelompok pecahan uang yang pertama dia cocok atau bernilai sama dengan kelompok pecahan uang yang kedua pada kelompok uang bagian yang kanan. Ibu akan menghubungkannya dengan garis. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, silakan anak-anak lanjutkan untuk kelompok pecahan uang yang kedua, ketiga, dan keempat. Kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, tahukah kalian bahwa budaya tolong-menolong itu sangat penting? Ketika kita mengalami kesulitan, pasti orang akan membantu kita. Nah, kalau orang lain mengalami kesulitan, kita juga harus saling membantu. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, sekarang coba anak-anak lihat gambar yang ada di halaman 87. Tugas anak-anak selanjutnya adalah kita akan menggambar keadaan lingkungan yang terkena banjir. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil, krayon, dan penghapus. Juga kita akan menggunakan buku gambar. Setelah alat dan bahan anak-anak persiapkan, silakan anak-anak menggambar suasana atau keadaan lingkungan yang terkena banjir. Jadi, lingkungan yang terkena banjir suasananya seperti ini. Ada rumah, ada pepohonan tetapi digenangi air seperti ini. Mungkin juga ada korban banjir yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Ya, seperti ini. Silakan sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing, silakan anak-anak menggambar keadaan lingkungan yang terkena banjir. Setelah anak-anak gambar, anak-anak beri warna yang menarik. Dan silakan anak-anak kirimkan hasil gambar anak-anak kepada ibu guru untuk ibu beri nilai. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak selesai menggambar, maka kegiatan belajar kita pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.